Bupati Mimika Johannes Retop bersama Wakil Bupati Emmanuel Kemong memaparkan capaian kinerja 1 tahun kepemimpinan mereka di hadapan para tamu undangan yang hadir dalam acara refleksi pembangunan daerah. Acara yang berlangsung di Gedung MNM Yaware pada Rabu 25 Maret 2026 dirangkaikan dengan silaturahmi halal bihalal Idul Fitri 1447 Hijriah. Momentum ini mengusung semangat untuk memperkuat transformasi Mimika yang lebih maju dan inklusif. Dalam sambutannya, Bupati Johannes Retop mengakui bahwa 1 tahun kepemimpinan mereka penuh dengan dinamika dan tantangan. Ia menekankan fokus pembangunan tidak hanya terpaku pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Namun ditegaskan bahwa perubahan signifikan di Kabupaten Mimika hanya dapat terwujud dengan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat. Selain itu, Bupati juga menyoroti langkah berani dalam reformasi birokrasi. Hal ini mencakup penataan kelembagaan, perubahan struktur organisasi perangkat daerah, hingga kebijakan mutasi, rotasi, serta penataan pegawai. Bupati menambahkan bahwa indikator keberhasilan bagi pemerintah adalah ketika pertumbuhan ekonomi meningkat dan masyarakat merasakan kesejahteraan nyata. Dalam 1 tahun ini begitu banyak tantangan yang dihadapi, begitu berat perjuangan kita. Tetapi kita berharap kita bisa mengakhiri semuanya. Saya mau sampaikan begini Bapak Ibu sekalian. Terkadang kami berdua dikatakan sudah 1 tahun dan Bapak berdua bertambah. Tidak ada bukti pembangunan yang berada. Tapi kami hari ini menyampaikan kira-kira jelas sekali apa yang kami mulai dari tahun Maret 2025 sampai dengan tahun 2025 akhir, bahkan sampai dengan ini. Kami mencoba menyampaikan karena pembangunan bukan saja fisik, tapi target kita bagaimana masyarakat Mimika yang adil dan sejahtera. Kita hilangkan angka kemiskinan, kita naikkan indeks prestasi manusia, indeks pembangunan manusia. Bagaimana kita meningkatkan tinggi rasio kita, bagaimana kita kurangi angka pengangguran, dan kemudian bagaimana penyakit-penyakit kesehatan kita akan lebih baik, dan masih banyak stunting, DBC, dan lain-lain. Selama program kita sesuai dengan visi misi, saya tidak khawatir. Bapak Ibu lihat, yang kita sudah lakukan nyata adalah reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi yang kita lakukan ini adalah 1, reformasi kelembagaan. Kami sudah merubah organisasi perangkat daerah, ada yang kita restrukturisasi, ada yang kita tambah, dan lain-lain. Kemudian reformasi kepegawaian, ini yang kita lakukan. Mutasi, rotasi, perangkatan, dan pemberhentian, semua kita lakukan. Walaupun kemudian saya sama wakil di demo luar biasa, dan saya sama wakil bilang, tidak apa-apa. Kalian maki-maki kami, kalian boleh marah kami, tapi tujuan kami adalah untuk masa depan kepada Mimika. Ada perubahan-perubahan ini terjadi karena sebelumnya, mungkin karena sebelumnya, tetapi kita berusaha semaksimal apapun risikonya, kami harus hadapi karena pemerintah ini bicara ke depan. Untuk kemudian anak-anak atau dan kawan, anak-anak orang asli Papua menjadi tuan demokrasi. Ini yang kita mau. Kemudian ada satu hal, kami sudah menandatangani MOU dengan universitas negeri ternama di Indonesia, dan ini kita perlu membayar siswa emas. Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang mau masuk ke tinggi, Bapak Ibu daftar sama kami. Mereka akan masuk dengan difasilitasi pemerintah beasiswa dari kita, dan masuknya gratis di 5 universitas Indonesia yang ada. Saya sudah berkata, saya kira itu beberapa hal, intinya bahwa pembangunan itu tujuannya hanya untuk masyarakat sejahtera, dengan menurunkan angka kemiskinan, dengan menurunkan angka pengangguran, dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Sudah berusaha kebahagiaan bagi kami. Kami berusaha mohon dukungan. Sementara itu, Wakil Bupati Emmanuel Kemong mengakui kesibukan dalam menangani berbagai persoalan daerah, terkadang membuat intensitas komunikasi publik sedikit berkurang.
Namun ia memastikan hubungan antara kepala daerah tetap solid. Ia pun menegaskan bahwa kepemimpinan Retop Kemong sangat terbuka terhadap masukan dan kritik asalkan bersifat membangun. Memang harus diakui bahwa dalam kepemimpinan selama 1 tahun ini kami kurang berkomunikasi dan kesibukan sibuk dengan masalah-masalah yang lain yang apa dari semua konflik terus. Jadi kami bukan maju juga tidak bisa terpaksa mundur lagi menyelesaikan masalah-masalah Bapak Ibu kami. Terima kasih kepada pendukung paguyuban, kerukunan, ikatan, tim relawan yang terus mendukung kami. Ada yang bilang, Bapak berdua sudah jumpa kami, tidak lupa. Masih tempat paling depan. Yang penting, doakan kami supaya kami buat percaya. Mendoakan kami supaya kami buat baik-baik. Rupiah. Jangan bikin doa supaya kami buat jarak jauh. Seperti kami dua punya hubungan seperti yang Bapak Ibu lihat, kami dua punya hubungan sama dengan Forkopimda, sama dengan lintas agama, sama dengan seluruh masyarakat seperti biasa. Kami ketemu jabatan selama itulah ciri khas kami dua. Kami dua tidak pernah pergi jauh-jauh dari sana. Ada di sini para ketua mari diskusi dengan kami. Kami berdua juga menerima kritikan yang konstruktif, yang membangun, bukan kritik-kritik yang membuat tidak memberikan solusi-solusi asal ngomong goyang. Maaf, saya dan Pak Bupati akhir dari terima kasih ini mau menyampaikan permintaan maaf. Kalau kita berjalan bersama-sama, kami juga pastikan yang 4 tahun sisa sesuai dengan visi-misi kami akan selesai dengan baik. Hanya satu saja mohon dukungan kita doa. Mari kita diskusi. Kita manusia tidak sempurna, yang sempurna hanya satu Tuhan. Mari dengan kekurangan dan kelebihan yang ada kita saling melengkapi. Kalau terjadi itu tidak sekali. Arifin Lolialang, Restu Andri melaporkan.